Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan jaga kesehatan ya semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairul Fadri Setiawan dari kelas 12 IPS 2, MAN 2 Kota Tangerang. Sebelum saya menjelaskan materi, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. NKRI harga mati. Yuk langsung ke pembahasan. November 10 ya, Hari Pahlawan. Setiap tahun pada tanggal 10 November kita rutin memperingati Hari Pahlawan. Para pelajar biasa memperingatinya dengan cara melaksanakan upacara bendera. Tapi kenapa sih 10 November sebagai Hari Pahlawan? Kalau mau tahu, yuk simak animasi video. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran yang terjadi antara pihak Indonesia melawan pihak Inggris. Sesuai dengan namanya, pertempuran ini terjadi di kota Surabaya. Pada saat Indonesia masih diduduki Belanda, datang Jepang saat itu sangat kuat. Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 1 Maret 1942. Belanda yang terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan pergi dari Indonesia. Indonesia pun diduduki oleh Jepang. Kemudian Amerika membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena sudah merasa kalah, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada masa vacuum of power pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak sampai situ saja. Pada 15 September 1945, tentara Inggris yang menguncing di Belanda mendarat di Jakarta dan kemudian di Surabaya. Pada 25 September, mereka memiliki beberapa misi, yaitu melucuti tentara Jepang, membebaskan tahanan perang, memulangkan tentara Jepang, dan mengembalikan Indonesia menjadi jajahan Belanda kembali. Hal ini memunculkan adanya perlawanan rakyat. Mulai 1 September 1945, pemerintah Indonesia memerintahkan agar bendera merah putih selalu dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun pada malam hari, pada tanggal 18 September 1945, sekelompok tentara Belanda yang dipimpin oleh Pukman mengibarkan bendera Belanda di tiang Hotel Yamato. Esokan harinya, area-area Surabaya yang melihatnya marah, kemudian berkumpul di depan Hotel Yamato. Sudirman yang saat itu hadir masuk ke dalam hotel dikawal 2 orang untuk meminta kepada Pukman agar segera menurunkan bendera. Tetapi Pukman menolak, kemudian menembakkan senjatanya. Pukman tewas dicekik oleh pegawai Sudirman. Diduga tewas, Sudirman seorang lagi pengawalnya pergi melarikan diri. Area-area Surabaya yang berada di luar berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek warna birunya, dan menaikkan kembali ke puncak tiang bendera. Setelah kejadian tersebut, pertempuran Indonesia melawan Inggris. Pertempuran ini memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal AWS Malabi yang merupakan tentara Inggris di Jawa Timur. Pada malam hari tanggal 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi Malabi berpas-pasan dengan kelompok milisi Indonesia. Jadi kesalahpahaman yang terjadinya baku tembak. Malabi tertembak dan mobilnya diledakkan menggunakan granat. Kematian Malabi menyebabkan Inggris. Posisi Malabi digantikan oleh ICR Mansard. 10 November, Mansard mengeluarkan ultimatum yang berbunyi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya di tempat dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktu sampai jam 6 pagi. Jika tidak, di kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Ultimatum tersebut dianggap sebagai penghinaan rakyat Indonesia. Pada pagi hari, salah satu pejuang kita mendorong semangat area Surabaya. Surabaya digempur
dari 3 sektor, yakni darat, laut, dan udara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit selama kurang lebih 3 minggu. Pada akhirnya kota Surabaya dapat diduduki oleh Inggris sebanyak 6.000 sampai 16.000 pejuang Indonesia tewas, dan sebanyak 600 hingga 2.000 tentara Inggris juga tewas dalam pertempuran tersebut. Ya, sudah sampai situ saja, dan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.